Oke, naik tingkatan itu, naik level lagi. Levelnya naik. Naik level lagi. Makanya jangan pernah merasa, ya Allah kenapa dicoba lagi? Jangan. Besok kita akan dikasih yang lebih tinggi lagi memang gitu loh. Siapkan diri aja gitu loh. Allah tahu banget lagi nih yang dicoba orangnya kuat banget. Itu bisa jadi barista gimana, Hilmi? Seorang ibu tunggal yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi kehidupan yang keras ini. Memiliki anak yang mempunyai kekurangan tidak membuat wanita kuat ini patah semangat. Dengan dukungan dan doa, beliau justru membuat anaknya semakin bersinar. Ini dia, Ibu Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hikmah. Manggilnya siapa ya? Mas atau? Mas boleh. Orang kok sabarnya kayak begini saya bingung. Sabarnya luar biasa banget loh. Masya Allah. Ini analogi yang sabar gak ada batasnya ya, ini dia nih. Mbak gimana sih Mbak bisa berdamai dengan keadaan seperti ini gitu? Mbak single mother, membesarkan 3 anak, sampai nanti akhirnya Mbak bisa bikin kafe Mata Hati, bahkan sampai punya yayasan pada akhirnya. Awalan Mbak bisa menerima gitu loh, keadaan yang Mbak harus hadapi jalanin itu gimana? Itu sabarnya kan bukan sabar-sabar orang biasa ini. Ya, mungkin sabar itu kan memang nggak ada batasnya, karena kita sampai mati pun akan terus dituntut kesabaran. Jadi kalau lebih tepatnya bukan sabar sih, kalau saya lebih ngelihat segala sesuatu yang Allah kasih itu seperti kayak challenge buat kita. Challenge itu berarti harus kita selesaikan, tantangan. Karena ketika kita merasa itu sabar, seringkali kita kayak jadi lemah. Tapi ketika kita menganggap apa yang Allah kasih itu adalah tantangan yang harus kita selesaikan, itu akan memberikan kekuatan dengan sendirinya. Mungkin saya cerita sedikit tentang background saya. Saya tuh cuman ibu rumah tangga biasa sebetulnya. Gak punya keahlian, tidak juga sekolah gitu. Di awal cuman ngurus Hilmi ketika Hilmi baru lahir. Saya melahirkan Hilmi itu usia 20 tahun karena menikah muda. Sama almarhum tuh beda 13 tahun. Ketika Hilmi lahir itu merupakan cucu pertama, anak pertama. Dan di situ benar-benar Allah uji. Begitu lahir, dokter dibikin heboh karena matanya terlihat putih semua gitu kan. Kita semua bingung nih ngadepin Hilmi gitu kan. Dokter aja panik ya? Pasti, karena belum pernah mungkin saat itu. Dulu lahirnya di Rumah Sakit Gadaria dengan dokter Mariunani, dokter kandungannya, dokter anaknya, dokter Adi Tagor. Itu terkenal lah ya dokter di sana. Tagor. Ketika Hilmi lahir di sana itu bikin panik semua karena belum pernah ada yang seperti itu. Dan memang mungkin dari keluarga semua kaget dan secara mungkin gak terima. Padahal udah periksa virus segala macam. Ya wajar lah kalau semua orang gak terima. Pengertian gak terima tuh kaget gitu kan. Saya memahaminya kaget, bukan karena gak terima jahat gitu kan. Tapi saya sebagai ibu gak punya pilihan. Saya gak boleh kaget dan saya gak boleh gak terima gitu loh. Saat ngelihat Hilmi begitu, dokter udah bilang kemungkinan Hilmi akan buta gitu kan. Karena udah ketutup putih gitu semua. Walaupun akan diusahakan dan lain-lain. Saya bilang ini apa yang Allah rencanakan buat Hilmi gitu loh. Dulu saya udah kasih nama Hilmi ya. Waktu itu memang kita berencana kalau punya anak laki-laki kasih nama Hilmi gitu. Apa yang Allah rencanakan buat Hilmi ini gitu loh. Kalau memang Allah kasih nggak lihat, saya terima. Karena itu mungkin memang terbaik buat Hilmi. Tapi sejauh ini saya akan mengusahakan untuk Hilmi yang lihat. Tapi saya bilang sama Allah, itu saya sambil nyusuin tuh sambil nangis.
Kalau Hilmi nggak bisa lihat, suatu waktu nanti harapan saya bisa banyak orang bisa melihat Hilmi karena kagum, bukan karena kasihan. Itu saya masih ingat 26 tahun yang lalu. Dan perjalanan itu ternyata yang terjadi sekarang. Gitu. Jadi sabar dari awal itu sih, mungkin saya bukan sabar ketika dapat Hilmi, tapi sebegitu semangatnya saya pengen membuktikan apa sih yang Allah pengen kasih sebenarnya gitu loh. Takdir yang sesungguhnya tuh apa sih gitu. Karena kan Allah nggak mungkin jahat ya Mas. Nggak Ya? mungkin. Mungkin nggak Allah emang- sengaja menciptakan anak buta, nggak mungkin. Tapi tujuan Allah itu adalah kita punya anak yang spesial untuk menjadi apa gitu loh. Dan dia tahu ibunya kuat. Insya Allah. Sampai hari ini masih berusaha. Walaupun berdarah-darah tapi tahu Allah tahu. Iya. Tapi itu nggak sampai di situ sebenarnya perjalanan Hilmi. Dia berkali-kali operasi kan. Gitu. Agar bisa melihat. Bisa melihat. Tapi mungkin karena tindakan di Indonesia langsung dua mata itu yang akhirnya merusak mata dia. Yang akhirnya umur 10 tahun dia benar-benar total nggak lihat. Awalnya dia masih bayang-bayang. Oh, masih bisa dibayang-bayang. Masih bisa ngeliat warna atau gimana? Ya itu saya sering deketin ini merah gitu, ini kuning gitu, supaya dia bisa membedakan warna. Kalaupun suatu waktu nanti dia nggak lihat, dia punya rekaman di kepalanya kuning itu seperti apa, merah itu seperti apa gitu. Dan sampai sekarang dia masih bisa bercerita kuning itu seperti apa gitu, walaupun di deket banget gitu. Bahkan ketika Hilmi pengen tahu rel kereta tuh kayak gimana sih Mak keretanya, saya ajak ke Tanjung Barat yang dia raba-raba semua gitu kan. Si ibu-ibu di situ bilang, ibu kok bisa ngebiarin anaknya meraba-raba? Dia nggak tahu anak saya nggak lihat. Tapi bagi saya ya Hilmi belajar dengan tangannya gitu. Iya, dengan sentuhan ya. Dengan sentuhannya. Pernah ada perasaan menyerah atau bagaimana? Enggak, saya malu sama Allah kalau nyerah. Malu dong. Udah Karena dikasih anugerah. Menurut saya Hilmi itu jalan saya ke surga. Kenapa saya malah merasa gimana gitu loh. Gak semua orang loh dikasih tantangan sama Allah. Kebanyakan dikasih enak. Menurut saya Allah kasih tantangan. Seperti kayak sekarang Allah kasih 2 tantangan. Satu, anak saya total mungkin semua orang lihat ya Iqma udah selesai, berhasil, Hilmi sarjana, barista, dia bisa mengajar. Tapi anak ketiga saya low vision. Saya belum selesai dengan anak ketiga saya. Kalau anak kedua? Normal. Anak ketiga hampir Low seperti vision. Hilmi, hampir seperti Hilmi. Low vision. Jadi jarak penglihatannya ada, tapi jarak dekat. Oke. Mengajarin Hilminya Mbak Hilma sendiri? Iya. Mbak Hikmah? Sendiri? Sendiri. Gimana ngajarinnya? Mengenalkan benda, mengenalkan orang, mengenalkan. Menurut saya sih segala sesuatu tuh ilmu tuh semua berawal dari hati dan pikiran kita. Begitu kita meyakini kita bisa, walaupun saya nggak pernah sekolah di PLB atau pendidikan luar biasa, tapi saya bisa dampingin Hilmi kayak mengajarkan braille gitu kan. Saya cerita sedikit, ketika Hilmi divonis benar-benar nggak bisa ngelihat, saya langsung masukin ke yayasan yang tunanetra. Di situ saya langsung belajar braille untuk bisa mengajari Hilmi. Oke. Dan di rumah saya mulai bikin tulisan braille yang saya tempel-tempel di tempat tidur. Saya tulis tempat tidur tapi huruf braille. Terus kamar mandi saya tulis tapi huruf braille. Karena kan kalau orang awas kan biasanya taruh di dinding tuh kan, terus anaknya suruh lihat gitu. Tapi bagaimana dengan tunanetra gitu loh. Jadi saya paksa Hilmi untuk meraba setiap kali masuk ruangan gitu. Baca nih. Tapi gitu. itu Mbak belajar braille dulu. Iya, baru Hilmi. Berapa lama Mbak belajar braille? Itu nggak gampang loh, itu belajar braille loh. Tapi kita bisa nyontek karena kita punya mata kan. Kita nggak perlu pakai tangan. Iya. Misalnya kita bikin tulisan kita bisa nyontek gitu loh. Tapi kalau Hilmi Dan nggak kan murah loh itu. Iya. Nggak murah loh itu. Kalau kebetulan di yayasan itu kita dikasih murah, bahkan gratis sih waktu itu kalau nggak salah belajar braille-nya gitu. Balik lagi, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya.
Ada 1000 jalan. Iya, dan dasar utama saya ngedampingin Hilmi itu, saya cuma berpikir jangan sampai di masa yang akan datang, Hilmi itu akan jadi beban saudaranya, temannya, tetangganya, bahkan negaranya. Kalau kita tidak ngurus, sampai kita di akhirat pun Hilmi itu akan jadi beban orang. Dan saya akan disebut-sebut anaknya hikmah gitu. Dan Itu yang saya ini loh tahu. Mbak Hima, maksudnya kan Mbak Ati, yang mau saya tanyakan berikutnya itu kan tadi kan Mbak Hima kan mengajarkan Braille, mengajarkan begini-ini. Tapi bagaimana menanamkan perasaan bahwa jangan pernah rendah diri dengan keadaan, bahwa Hilmi bisa. Oh, itu Itu kan sebetulnya nggak gampang itu, dari kecil loh lagi. bukan cuma Hilmi. Membangun semangat saya untuk tidak malu punya anak buta. Itu juga butuh proses. Karena setiap di jalan kan semua orang tanya, ibu anaknya buta. Atau ketemu saudara, ibu anaknya buta. Kenapa? Oh karena dapat inian dari leluhur misalnya. Oh karena dia buat kesalahan apa, makanya anaknya buta. Pokoknya bahasa mereka lah gitu. Ya di lingkungan kita memang banyak yang negatifnya ya Pasti. dibanding yang positifnya. Nah untuk menyemangati diri sendiri aja itu butuh waktu. Cuman yang saya lihat gini, saya harus jadi power buat Hilmi. Kalau saya nggak punya power, bagaimana dengan Hilmi? Gitu. Jadi itu yang selalu buat saya semangat. Dan ketika saya mengajarkan Hilmi tentang Hilmi nggak ngelihat, Hilmi berbeda dari yang lain, itu perjalanan ketika saya harus naik angkot saya tinggal di Depok, Hilmi sekolah di Lebak Bulus. Itu saya pernah melakukan perjalanan yang tangan kiri saya anak nomor 2, yang kanan saya Hilmi, dan di perut yang bayi gitu kan, yang Nasya itu gitu loh. sendirian ya semuanya. Naik angkot, tapi saat itu masih ada almarhum. Itu saya pernah ngejalanin itu bertahun-tahun gitu kan, perjalanan itu. Dan setiap kali naik angkot orang nanya, ibu anaknya nggak lihat, buta ya gitu. Dan saya mengajarkan Hilmi untuk menjawab, ya ibu doain ya, mudah-mudahan mata Hilmi bisa sembuh. Saya selalu ajarkan itu untuk tidak berkata lebih dari kata itu gitu. Untuk berkata tidak lebih daripada kata itu. Karena kalau semakin dipermasalahkan, Iya. semakin menjurus ke Allah. Karena itu kan takdir. Iya. Walaupun iya. takdir itu masih bisa kita usahakan. Dan ibu menjaga sekali Allah ya. Jangan Jelas. sampai orang nyalain Allah. Jangan. Gue yang ngejalanin kok. Wow. Gimana ya? Terus kalau untuk bergaul dan segala macam, untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu, Iya, itu kan juga hal PR juga itu kan. iya. Karena untuk tunanetra total Apalagi itu tadi bahwa jangan sampai nanti Hilmi bisa menjadi beban. orang lain. Iya kan? Berarti kan dia harus bersosialisasi. Betul. Itu Dan nggak- gimana ngajarinnya itu? Hilmi itu kan untuk melihat mimik orang aja dia nggak bisa. Betul. Mana mimik orang suka nggak suka gitu kan. Ya memang karena dia nggak lihat sama sekali. Ya kita yang pasti 24 jam saya dampingi Hilmi. Itu yang namanya saya benar-benar nggak ngapa-ngapain, khusus dampingi Hilmi. Dari segi pelajaran, dari segi kemandirian, kayak bagaimana dia mandi, bagaimana dia merapikan dirinya. Karena kan maaf, di luar sana banyak yang disabilitas tapi berpenampilan yang berantakan, maksudnya karena tidak dari awal diajarkan gitu. Bagaimana Hilmi pakai baju, mengenal bajunya, baju ini warna merah misalnya, celananya hitam, celananya dia rasakan di jarinya gitu. Itu tuh benar-benar harus didampingi gitu loh. 24 jam. 24 jam. Sekarang? Kalau sekarang sudah dilepas karena Hilmi udah bisa semua. Makanya untuk ibu-ibu capek-capek lah di masa pertumbuhan mereka. Tiba saatnya mereka akan jadi anak yang berbeda. Hilminya sendiri pernah menyerah nggak? Ya. Kalau ngobrol sama Hilmi, ya semangat aja yang keluar. Karena Hilmi itu dia pede, bahkan jalan sendiri. Dia pernah masuk ke got gitu, nyemplung. Waktu itu ada galian PLN kan. Dia mau sholat terawih waktu itu, pas buka gitu, terus dia nyemplung di tempat galian listrik. Jalan sendiri mau ke masjid? Kemana-mana dia jalan sendiri pakai tongkat. Waktu itu kebenaran dia pulang dari kuliah, belum selesai kuliahnya. Dia mau ke masjid,
cemplung tuh di tempat galian yang lumayan dalam gitu, sehingga waktu dia teriak nggak ada yang dengar, handphonenya nggak bisa dipakai sama dia, mungkin baterainya habis gitu kan. Ada kali 10 menitan dia di dalam katanya. Terus nggak lama dia nolongin gitu. Terus dia langsung ke kamar mandi, ganti baju, dia lanjut tuh sholat raweh. Sampai ke rumah, saya lihat sepatunya kan kok kayak sawah gitu kan, dari sawah. Ini dari mana sih? Kayak pulang dari sawah gitu, maksudnya kotor banget. Mama nanyain jangan gitu, orang Mimi jatuh tadi nyemplung, lah kok bisa gitu? Ya bisa lah Ma, yang namanya orang nggak lihat pasti bisa terjadi, dia bilang gitu. Masih bisa bercanda. Maksudnya yang namanya orang nggak lihat berarti apa? Dia sudah paham, dia bakal terjadi, tapi dia tetap berani melangkah karena dia punya Allah kan. Iya. Nah itu dia tuh, lagi kecil memberikan pemahaman kepada Allah kalau Allah baik sama dia itu juga nggak gampang loh. Iya. Itu gimana ngajarin dia? Ibunya luar biasa banget ini kalau kayak gini nih. Saya selalu bilang Allah sayang sama kita. Dengan apapun yang Allah kasih, itu justru bentuk rasa sayang Allah terhadap kita. Jadi bukan karena kebencian. Gitu. Karena sabar dan ridho, yang orang selalu bilang gini, hikmahnya itu biasanya munculnya memang di akhir kan, takdir. Jadi jangan cepat-cepat langsung ngambil kesimpulan, wah hikmahnya begini nih gitu. Enggak, hikmah itu setelah kita dapatkan, setelah kita ridho, ikhlas, berjuang, nanti baru deh kita dapat hikmahnya. Seperti sekarang saya ada di sini karena Hilmi. Mas manggil saya karena Hilmi. Itu bisa menerima keadaan itu kan sebuah hidayah juga kan itu semua. Menerima bahwa ini adalah sebuah kebaikan yang Allah berikan gitu kan. Aduh, tantangan terbesar selama proses berdamai dengan keadaan yang dimiliki Hilmi ini apa sih? Sebenarnya tantangan itu tadi. Tantangan diri sendiri. Iya tuh ya Mbak. Untuk selalu sabar tiap hari, untuk selalu ujiannya setiap hari yang nggak pernah selesai itu kan luar biasa banget itu. Yang membuat kita sering kali nggak sabar itu karena kita nggak siap dengan ujian. Tapi ketika kita siapkan dengan ujian, menurut saya nggak kenapa-napa. Jadi kita meyakini setiap ujian itu selesai akan ada ujian yang lain. Jadi bukan salah ujiannya kalau kita merasa kenapa-napa, tapi ketidakberdayaan kita itu yang menghadapi ujian itu. Nah caranya supaya kita tetap kuat, kita selalu merasa dipeluk Allah gitu loh, nggak apa-apa gitu loh, it's okay, nggak masalah kan. Itu untuk bisa merasa bahwa kita dipeluk sama Allah. Terus tingkatan ridho dan ikhlas itu kan kalau udah sampai puncak itu kita punya ketenangan. Ketika kita udah punya ketenangan itu, kita nggak akan merasa ada masalah apapun di sekitar kita. Mbak zikir terus, sholat tahajud terus. Iya. Itu cara kita berkomunikasi kan. Dan minta sama Allah untuk ditenangkan. Mintanya diberikan kekuatan, bukan jangan beri cobaan. Iya, diberikan kekuatan. Minta diberi tenang juga. Iya, ketenangan dan kekuatan. Karena kita nggak pernah tahu cara Allah sayang sama kita tuh seperti apa gitu kan. Dia akan berikan apa lagi. Seperti kayak catur ini loh, Allah akan menggerakkan semuanya kan. Kita tuh seperti yang di catur ini. Bidak, hanya bidak. Jalan ke surga, Hilmi itu jalan surga saya. Kadang nggak semua orang dikasih. Itu pendidikan Hilmi udah S1 kan? S1. Itu apa sih? S1-nya ambil apa? Pendidikan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Jadi, kuliahnya berarti dia di Universitas Umum. Universitas Umum? Berarti dia pakai braille atau gimana? Komputer bicara. Hah? Pakai komputer bicara. Oh, komputer bicara. Jadi Hilmi itu waktu umur 11 tahun saya sempat tes IQ-nya dia, terus kemampuan dia. Ternyata di situ IQ-nya dia di bawah sedikit dari yang rata-rata. Oke. Udah dikasih tunanetra, IQ di bawah. Terus saat itu ada vonis dokter juga, ada autisnya gitu. Anak laki satu-satunya, itu saya nggak cerita ke siapapun, bahkan ke papahnya. Saya coba diem aja.
Saya bilang, ya Allah. Ditelan sendiri sama Mbak. Iya. Emang kenapa kalau cerita ke suami? Dari tadi kan soalnya Mbak sendirian aja. Karena kekuatan orang beda-beda. Saya tidak akan menyalahkan almarhum karena kekuatan dia dan kekuatan saya beda. Dan kalau kekuatannya tidak sama akan mempengaruhi cara berpikir kita. Malah jadi Jadi- toksik ya. Ya, karena dia tidak paham. Karena dia di dunia kerja. Gitu. Kalau saya kan tidak bekerja. Gitu. Oke. Kalau saya lebih senang kasih yang enak-enak aja. Gitu loh. Ketika anaknya udah selesai, dia seneng kan. Gitu. Gak masalah. Gitu. Tapi berarti Mbak tuh udah ngerencanain banget semuanya untuk Hilmi ya. Untuk sampai nanti nih sekolahnya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya di sini. Sempat shock yang ketika hasil tes itu. Saya bingung nih Hilmi secara akademisnya kayak gimana. Tapi saya yakin lah, gak mungkin Allah itu ngelahirin, menciptakan Hilmi cuman untuk jadi beban orang. Itu doa yang saya paling sering panjatkan. Itu nggak gampang loh itu. Dan satu lagi, saya gak kepengen Hilmi ada di bawah tangannya. Saya pengen Hilmi ada di atas tangannya. Itu yang saya selalu doakan. Oke. Terus Saya gak mau jadi belas kasih orang. Gitu. Nah, itu kan keadaan mungkin chaos kali. Oh, gimana ya nih ke depannya ya? Semuanya kan harus saling bersambung ya. Ketika kita khawatir dengan kondisi Hilmi, tapi kita punya mimpi gitu loh. Khawatir punya mimpi. Semuanya balikin aja ke Allah gitu loh. Dan yang saya lakukan adalah saya kepengen Hilmi jadi sarjana ya Allah. Saya kepengen Hilmi punya pekerjaan. Iya. Saya pengen Hilmi dilihat orang. Pengen saya tangan di atas. pengen di atas. Tidak jadi tempat belas kasih orang gitu loh. Entah begitu, saya kayak dituntun ya sama Allah. Maksudnya apa yang harus saya lakukan. Kesini gitu. Iya, tapi itu 26 tahun ya. 24 tahun ya. 24 tahun ya, bukan setahun 2 tahun. Yang 24 jam tuh sampai umur Hilmi berapa tahun? Yang Mbak di samping dampingin terus tuh. Selain dia kesakitan mata karena harus operasi terus gitu kan. Terus itu harus saya gendong dari bayi gitu kan. Terus kalau dia pengen tahu sesuatu, saya harus ngerabain sambil saya menceritakan. Misalnya dia kepengen tahu dari rumah ke sekolah itu lewat apa aja. Ini ada Indomaret nih, di sebelah sini ada ini, sebelah ini ada warung ini. Menurut saya ngoceh terus karena dia nggak lihat gitu kan. Kayak gitu. Itu sampai berapa tahun gitu Mbak dampingi Hilmi terus bener-bener sampai dampingi SMA. Sampai SMA. Dan papahnya meninggal ketika Hilmi SMA kelas 3. Menurut Allah gini loh, udah cukup ya gitu. Sekarang itu tuh udah kalau saya menilai diri saya, udah hebat nih gitu. Anaknya tuh hikmahnya udah hebat ngurusin anak. Berarti harus diuji lagi dengan hal yang baru. Berarti bukan cuma ngurusin anak, harus ada sebagai bapaknya mereka juga, sebagai buat ekonomi juga gitu. Nah, itu ketika papanya meninggal. Sebelum itu saya khusus ngurusin ini aja. Anak-anak khususnya gitu. Ketika bapaknya meninggal berarti Mbak harus sebagai tulang punggung juga pada akhirnya. Terus sambil mengurus 3 anak itu ya. Ada ibu juga sih di rumah yang usianya udah 80. Yang harus Mbak urus juga. Oke, naik tingkatan itu, naik level lagi. Levelnya naik. Naik level lagi. Makanya jangan pernah merasa, ya Allah kenapa dicoba lagi. Jangan. Besok kita akan dikasih yang lebih tinggi lagi memang gitu loh. Siapkan diri aja gitu loh. Allah tahu banget lagi nih yang dicoba orangnya kuat banget. Itu bisa jadi barista gimana Hilmi? Papahnya meninggal, secara saya bingung ekonomi karena kan tidak ada penghasilan, tidak ada pensiun. Karena benar-benar total ibu rumah tangga lagi masih ada bapaknya kan. Iya, terus juga secara mungkin yang ditinggalkan bukan sesuatu yang membuat saya bisa duduk dengan santai gitu kan. Ya, saya berpikir ini pasti ada yang Allah rencanakan. Sementara positif, Hilmi, yang penting kita positif aja dulu pertamanya. Pasti ada. Sementara Hilmi itu anak laki saya satu-satunya. Adanya 2 perempuan. Saya bilang sama Hilmi, berarti Allah mengalihkan tanggung jawab ini ke Hilmi.
mama, Bareng-bareng nih adik-adik kita Hilmi. ngadepin next challenge nih bareng-bareng ya Hilmi ya. Iya, karena rumah tangga itu seperti kayak mobil. Kita harus berputar beriringan gitu. Sama visi misi pemikiran, ketaatan, ketakwaan kita harus sama. Kalau kita nggak sama, nggak bisa jalan gitu Iya, kan. iya, iya. Saya bilang sama Hilmi, nih adek dan mama ini tanggung jawab Hilmi. Apa yang Hilmi bisa lakukan untuk adek dan mama? Dia masih belum paham tuh, karena dia baru selesai SMA, baru mulai kuliah. Gitu kan. Dan biasa diurus ibunya lagi, tiba-tiba ada tanggung jawab seperti ini. Iya gitu. Tapi untungnya dari awal kita bukan kehidupan yang enak, kehidupan yang cukup saja gitu loh. Sehingga ketika ada tantangan yang lebih gimana, biasa aja gitu loh. Di keluarga kita aman-aman aja gitu loh, nggak yang drop, yang gimana. Semua tuh dari awal udah saya persiapkan seperti itu gitu loh. Oke, terus itu bagaimana untuk apa namanya? Tadi kita Hilmi kan barista. Barista. Terus Terus akhirnya, untuk menghidupi Hilmi dan dua adik-adiknya itu yang tadi itu. Kan, Iya. kan setelah Hilmi dikasih, ini kita berdua ya, Mas Hilmi ya. Kita ini ada adik-adik yang harus di ini nih. Gitu. Ada Eyang juga. ngomongnya masih santai, padahal sebenarnya saya juga nggak tahu apa yang akan dilakukan Hilmi gitu loh. Tapi Hilmi sukanya apa gitu kan. Terus Mimi kepikiran apa? Iya berarti Mimi dagang ya gitu. Nah kebiasaan. Oh, kepikiran Hilmi dagang dibilang. Karena mungkin hal yang paling mudah dia lakukan jualan gitu kan. Hilmi itu dulunya saya kursusin vokal, terus alat musik. Itu nggak ada yang dapat gitu. Vokal suara pas-pasan, musik dia nggak bakat gitu kan. Biasalah ngikut cara-cara banyak tunanetra kan musik lah apa vokal gitu. Karena kan pendengaran biasanya. Tapi kelebihan yang saya tekankan ke Hilmi itu setiap pagi dia selalu buatkan saya kopi sama papahnya maupun malam. Jadi kalau misalnya nih mama mau kopi, dia akan bikin kopi gitu loh. Dari umur 10 tahun dia biasa main air panas gitu loh. Masak air panas, dia nuang, dia bikin racikan kopinya gitu. Dan enak dia bikin kopinya. Bahkan setiap kali ada tamu dia bikinin kopinya. Itu sebenarnya sesuatu yang kalau kita nggak akan dilanjutin gitu kan. Tapi ketika saya bilang kayaknya belum ada deh tunanetra yang sebegitu cekatan kayak Hilmi gitu loh bikin kopi itu gitu kan. Terus dia mulai jual kopi itu, tapi belum kepikir untuk barista. Ini kopinya masih kopi saset masih gini atau udah mulai brewing? Belum, pakai kopi saset biasa. Kopi saset biasa. Tapi waktu dia jual itu, dia jual kopi yang digiling dari biji kopi, Oh, dari di bean-nya grinder. gitu, di grinder gitu. Dia jualin dalam bentuk saset-saset gitu. Nah, setelah itu dia bilang, Mama kalau kayak di kafe-kafe itu kayak gimana sih bikin kopinya? Tunanetra nggak bisa dong. Walaupun di setelin YouTube dia nggak bisa lihat dong. Gitu kan. Maksudnya gimana caranya Hilmi itu untuk megang alat kopi. Mungkin nggak dia ke coffee shop terus dia meraba-raba alat orang. Nggak mungkin kan gitu. Dari situ saya kepikiran beli alat-alat sederhana. Itu saya kerjasama sama sama Tadi Pagi Kopi, Mas Teguh. Saya belajar tuh. Alat sederhananya tuh apa yang buat brewing itu yang buat Fix 60 atau emang mesinnya langsung semua mesin lengkap kopi? dengan mesin espresso tapi yang murah gitu. Terus yang alat manual brew gitu-gitu yang sederhana gitu. Tapi udah lengkap yang buat Fix 60, buat itu belajarnya gimana? Belajar dengan Mas Teguh itu. Saya belajar berdua sama Hilmi gitu. Oh, Mbak juga ikut belajar? Iya. Tapi ketika pengerjaannya, pelatihannya dari hari ke hari Hilmi bersama saya. Jadi bagaimana dia benar-benar bisa membuat kopi yang enak dengan takaran yang pas gitu. Saya berdua sama Hilmi kayak gitu. Dari situlah saya Bentar. Bikin Fix 60-nya? Oh iya benar, udah yang pakai gini segala macam. iya. Itu enak udah buatnya. enak. Dia berarti udah pakai cium-cium aja, wah ini arabica nih, ini wine nih, ini robusta nih. Dari aroma dia kan sensitif ya, kalau tunanetra ini arabica dan robusta. Dia pasti akan ngambil arabica ketika buat V60 gitu kan. Terus lagi di grindernya juga dia pasti udah tahu nih, ini medium nih. Dari gilingannya dia ngerasain kan. Jadi kalau misalnya saya tidak mengajarkan tentang nomor karena ini bisa loss gitu kan. Tapi ketika dia bisa ngerasain V60 dia agak kasar gitu buat V60 gitu. Nah paling dia kayak gitu dia udah terbiasa menggunakan grindernya dia di posisi apanya dia yang paling tahu deh, pokoknya dia ngatur itu. Nah untuk dia bikin V60 itu kita pakai audio.
audio misalnya, tuangkan air 30 mili. Yang itu kita Mas Teguh tuh bikin yang benar-benar 30 mili, misalnya 30 detik. Itu dibikin 30 detik, tik 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 tik, ada titiknya gitu. Tunggu Iya. gitu. Jadi dibantu dengan audio. Oh, dibantu dengan audio. Ini kan kadang-kadang saya 15 second berhenti dulu lagi. Itu pakai audio. Oh, ini pakai audio. Kalau saya kan pakai timbangan itu biasanya. Timbangan kalau tuh. kita gitu. Kalau dia pakai audio. Terus kalau soal nuang itu yang dilatih, karena untuk tuangannya harus pas sekian gramnya itu Iya. itu harus dilatih. Nah, itu yang butuh waktu lama. Iya. Dan itu akhirnya Dan saya kadang-kadang kan harus ada pakai tekanan gini, atau kadang-kadang yang cuma begini doang, ada modi iya, gitu. itu bisa Hilmi. Dan akhirnya saya melatih banyak tunanetra kan untuk Jadi barista. barista. Seduh kopi Itu sih tepatnya. bikin latte art gitu bisa juga nggak? Enggak, kalau latte art. Oh, jadi kalau cappuccino aja bisa ya berarti ya. Kalau latte art pakai cetakan yang Oh, pakai cetakan. coklat di atas itu lah, cetakannya yang coklat. Terus kok bisa ngajak temen-temen yang disabilitas untuk apa namanya bekerja di kafe? Setelah Hilmi mau jualan kopi tadi, saya balik lagi ya. Terus saya harus cari modal. Saya jual rumah yang saya tinggal, saya pindahlah ke Pondok Cabe. Itu saya buka usaha Mata Hati Kopi itu berdua sama Hilmi. Di rumah yang baru ini. Bukan di Pondok Cabe. Iya, di Pondok Cabe. Iya, di rumah. Saya sekarang di Depok. Oh, oke. Terus di Pondok Cabe itu Hilmi buka coffee shop apa nih? Mata Hati Kopi aja, dia bilang gitu. Namanya sih oke. Mm. Mata hati. Terus kita pakai tagline-nya di situ, rasa tak perlu mata dan cahaya, kami meracik dengan hati dan cinta. Karena rasa emang nggak perlu mata dan cahaya kan. Gitu. Itu Kami tagline gitu meracik dengan hati dan cinta ya. Racik. Itu dari pertama kali Mata Hati ada. Keren. Terus saya merasa apa yang Hilmi dapat harusnya bisa dapat semua disabilitas juga. Karena tunanetra yang lain juga pasti kepengen dong pegang alat kopi gitu kan, cara membuat kopi yang benar gitu. Karena semua orang pasti berpikir yang sama tentang Hilmi kalau yang suka dengan kopi. Akhirnya saya kepikiran sama Hilmi, begitu kita ada Mata Hati Kopi langsung bikin program Mata Hati Peduli dan Mata Hati Berbagi. Karena gini, apa yang kita lakukan buat kita itu hal biasa. Tapi kalau mau jadi orang yang luar biasa adalah ketika kita bisa melakukan buat orang lain. Jadi Mata Hati Berbagi itu kita buat pelatihan kopi secara gratis buat teman-teman tunanetra. Mereka boleh megang alat kopi, kita ajarin cara bikin kopi gitu. Tapi bukan barista ya, bukan juga seduh kopi. Jadi untuk bikin satu gelas mereka tuh kita ajarin gitu. Terus Mata Hati Peduli. Mata Hati Peduli itu adalah setiap dari apa yang kita hasilkan itu kita sisihkan untuk teman-teman disabilitas kita dalam bentuk makanan, minuman yang kita bagikan gitu. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa kita bantu buat mereka gitu. Itu lagi pertama bangun kafenya, kesulitannya apa? Kesulitannya penerimaan lingkungan ya, karena kan tunanetra yang bikin. Semua orang bisa nggak percaya kan? Iya. Itu gimana tuh gitu. Tapi mungkin karena Hilmi dari awal sudah pakai mesin espresso, mesin espresso kan tidak terlihat diraba-raba ya gitu. Jadi ya akhirnya terus dirasanya juga enak. Hilmi selalu bilang beli kopi jangan karena kasihan ya, beli kopi karena rasanya bukan karena kasihannya, kata Hilmi gitu. Ya alhamdulillah sih dari 2020 kita buka sampai sekarang. Hilmi jago tuh pasti tuh ketekenan itu sek cek sek Iya. cek cek ceng cek cek cek. Iya. Wah, ada yayasannya juga kan kalau nggak salah? Iya, akhirnya 2022 teman-teman menyarankan untuk kita buat yayasan. Karena di sini kan kita sering Itu melakukan- udah berapa banyak Mbak itunya saat itu tuh? Yang tunanetra yang ikut program bikin kopi itu. Mata Hati Berbagi.
Banyak banget sih, kadang waktu awal-awal kita buka itu 10 orang, sekali datang 5 orang, bahkan dari daerah ngechat misalnya, Bu kita mau coba apa ya, mungkin coffee shop yang benar-benar bisa mereka raba alat-alatnya cuma di tempat kita kan, Iya sih. siapa yang nyediain tempat kopi Iya. untuk diraba-raba gitu Iya, kan. iya. Ini di Pondok Cabe itu kan? Di Depok sekarang. Sekarang pindah ke Depok sekarang? Iya, karena Hilmi ada kegiatan kita yang di Depok gitu, mendekati lokasi aja. Jadi dari awal setiap kali pelatihan saya selalu bilang ke anak-anak, boleh pecah, boleh hancur, boleh berantakan, yang penting ilmunya dapat nempel. Karena tunanetra itu orang tuanya seringkali melarang meraba, menjatuh, pasti kan sentuhan mereka sering menjatuhkan sesuatu gitu-gitu. Padahal mereka belajar loh, hari ini jatuh, besok belum tentu jatuh, tapi orang tuanya nggak siap untuk itu gitu loh. Mereka bisa begitu karena akumulasi sering jatuh pasti kan? Iya gitu, Hilmi bisa pakai tongkat kemana-mana karena sering ketabrak, sering jatuh, kejebur got ya. gitu. Saya cuma bilang kalau misal dia ke senggol motor, mah tadi Bibi ke senggol motor, pasti yang salah Miminya bukan motornya. Iyalah orang Hilmi nggak lihat, mungkin ke tengah. Jadi dia selalu mengkoreksi dirinya, bukan orang lain gitu loh. Keren. Karena itulah yang justru nggak membuat kita jadi orang yang cuman bisa menyalahkan orang lain gitu loh, nggak pernah memperbaiki dirinya. Itu didikan ibunya itu. Ini program Mata Hati Berbagi itu nggak cuma buat tunanetra aja kan? Kebanyakan kita ke disabilitas semua ya, kayak autis juga kita perhatiin, daksa juga, kemudian itu Gojek. Itu ibu yang ini bagi di jalan. Mbak yang saya masak terus saya bagi di jalan. Kalau di jalan ya hari Jumat. Kalau hari Selasa itu kita ada kayak pengajian tunanetra gitu-gitu. Pakai braille atau gimana Qurannya? Quran braille. Atau mereka hafal aja? Pakai braille. Pakai braille. Mahal banget loh itu. Cetak sih, kadang-kadang saya juga nyetak kayak hadis, kadang-kadang saya cetak kalau ada dananya, saya cetak buat buku-buku bacaan kayak gitu. Secara pribadi aja, karena kita tuh kalau misalnya ngajak orang kan beda pemikirannya gitu loh. Sebenarnya gini, apa yang bisa kita lakukan buat orang lain, walaupun sedikit, lakukanlah. Nah itu rizkinya dari mana sih Mbak kebanyakan itu? Dari kopi. Dari sisi Mata Hati Kopi itu. Dan ada beberapa teman yang bantu, tapi juga kita nggak pernah ngajuin bantuan kemana-mana sih sebenarnya. Emang Allah ngirim aja sih pada akhirnya ya. Sedapatnya aja. Itu alat-alat kopinya tuh juga dari yang sesederhana itu, kopi kita bukan mesin kopi yang mahal, jadi mesin kopi yang biasa. Lumayan lah, kalau udah tekanannya bisa sampai segitu kan lumayan. Kalau udah bisa bikin espresso sih. Iya. Ya, alhamdulillah orderan dari banyak tempat ya, 100 botol, 200 botol kayak gitu. Oh, selalu ada orderan? Iya sering sih, maksudnya orderan di kantor, di universitas gitu. Itu programnya apa aja sih Mbak? Program Yayasan Mata Hatinya itu? Sebetulnya kalau program yayasan kita itu memberdayakan disabilitas. Jadi mereka itu harus punya skill, keahlian untuk mendukung mereka di masa yang akan datang. Oke, berarti tidak hanya kopi dong ya, ada pelatihan-pelatihan yang lain. Pelatihan yang lain seperti. Tapi kemarin kita sempat pelatihan kayak psikologi juga tuh, yang NAC gitu-gitu. Terus ada juga sama ini, terus ada juga pelatihan kayak OM, orientasi mobilitas. Itu gitu. Tapi emang efeknya ke mereka baik atau bagaimana? Bagus. Bisa diterima sama mereka Bisa. semua. Maksudnya emang ya sulit tapi bisa. Bisa. Tapi balik lagi ya, kalau anak-anak di luar dari anak saya selalu pengen banyak bicara ke banyak orang tua. Karena anak itu bagaimana gambaran orang tuanya. Terutama anak disabilitas. Sekarang dia tidak melihat, terus dia nggak punya pilihan. Ketika orang tuanya membiarkan saja, ya udahlah, dia akan jadi kebiasaan kayak gitu loh. Kebiasaan misalnya nggak bertanggung jawab, kebiasaan bangun siang, kebiasaan kayak gitu. Karena walaupun mereka karena nggak tega ya sebenarnya melakukan itu ya. Tapi sampai kapan? Tapi malah membuat jadi mereka tidak mandiri pada akhirnya ya. Jadi kalau saya lebih ke. Jadi emang lebih ke sebenarnya orang tuanya juga harus dikasih penjelasan juga ya sebenarnya. Utamanya orang tua. Anak itu titipan Allah. Betul. Tapi sebetulnya ketika Allah ngasih ujian itu kan ke orang tuanya.
Di akhirat nanti Allah akan bertanya, seberapa besar usaha kamu membesarkan anakmu gitu loh. Anakmu pasti besar, anakmu pasti, istilahnya dia pasti besar dan akan dewasa dan akan tua. Tapi bagaimana dia dewasa nanti dan tuanya nanti gimana tuh? Iya, akhlaknya gimana? Anaknya gimana? Pendidikan agamanya gimana? Itu balik lagi ke orang tuanya. Jadi orang tua nggak usah terlalu sibuk-sibuk cari uang tanpa ngurus anaknya gitu. Karena rezeki udah Allah atur. Tapi anak kita tergantung kita yang mendampinginya gitu. Untung Hilmi sama Mbak Hikmah. Oke, pandangan Mbak tentang ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi itu bisa kita lakukan karena Allah. Bagaimana ikhlas itu menerima semua yang diberikan, baik yang buruk bagi kita ataupun bukan yang buruk bagi kita, tidak nyaman buat kita maupun nyaman buat Kenapa kita. nggak berani ngomong buruk? Tidak ada yang buruk yang Allah kasih. Tidak nyaman, oke. Oke. Pandangan Mbak tentang ikhlas. Ikhlas itu penerimaan kita dengan semua yang Allah takdirkan, dengan mempersiapkan diri kita bahwa kita adalah manusia yang memang harus diuji, dan kita harus ikhlas dan ridho dengan semua yang Allah berikan. Walaupun awalnya Tidak ada segala sesuatu, ikhlas itu semuanya tuh terasa nikmat. Ikhlas itu ketika kita sudah bisa menerima dengan ridho, itu nikmatnya ikhlas dan nikmatnya ketenangan. pasti berproses dulu ya. Proses. Pasti kita pertama, aduh. Cuman kita cari cara bagaimana kita bisa menerima keadaan itu ya. Mulai belajar ketika ketemu masalah di awal Uh-huh. untuk tidak aduh. Jadi mulai awal ketika kita nemu masalah, Uh-huh. yes, Allah lagi sayang. Oke. Coba dibalik. Mindsetnya seperti itu. Iya. Challenge kan, berarti Iya. harus kita selesaikan. Ya, sama seperti ketika almarhum meninggal. Yes. Iya. Next challenge. Naik Kan- level. Kita harus punya kekuatan untuk itu. Jangan kita lemahkan. Allah jahat sekali. Asik, Coba. jalan surga. Gitu. Oke, mikirnya ya. Oke. Ya. Pesan Mbak buat orang tua yang punya anak-anak seperti Hilmi atau disabilitas yang lainnya. Sebaiknya orang tua ya harus seperti apa? Semua orang tua punya mimpi, punya anak sehat, punya anak pinter, punya anak cerdas, kemudian dia sukses di masa yang akan datang. Semua orang punya mimpi seperti itu. Tapi ketika Allah memberikan anak kita spesial, bukan berarti dia tidak cerdas, bukan berarti dia tidak sukses nantinya, bukan berarti dia juga tidak akan menjadi seseorang yang membanggakan, tetapi dengan cara yang berbeda. Dan ketika Allah memberikan dengan cara yang berbeda, berarti kita adalah orang-orang pilihan. Syukurilah kita menjadi orang pilihan. Dan semangatlah untuk menjalani takdir yang sudah Allah pilihkan buat kita. Dengan cara tetap semangat, ridho, ikhlas, dan buatlah goal buat anak kita untuk menjadi apa. Allah akan melihat di situ. Seperti saya, goal saya Hilmi pengen jadi guru. Itu dari Hilmi baru lahir, walaupun saya nggak tahu jalannya kayak gimana. Dengan sendirinya, dengan kita bikin goal anak kita mau jadi apa, Allah akan menuntun kita. Dan satu lagi, jadilah orang tua yang bersusah-susah di masa mudanya, karena Allah masih memberikan kita semangat, tenaga, pemikiran. Dan ketika saat kita tua, kita akan disenangkan dengan kesuksesan mereka. Jangan dibalik. Ketika mereka masih muda, kita senang-senang. Ketika kita tua, anak itu akan menjadi beban kita. Bukan cuma beban diri kita, dia akan menjadi beban keluarganya, beban tetangganya, beban saudaranya, beban negaranya bahkan.
Dan bahkan ketika kita mati pun anak kita akan disebut-sebut, itu anak kita. Dia jadi menyusahkan banyak orang. Ini kalau sampai Hilmi nyakiti dan keucap bisa jadi batu sih sebenarnya. Mbak, terima kasih banget loh Mbak bisa datang Mbak. Ini luar biasa banget loh ini. Mindsetnya kita ya Mbak ya. Iya. Mindsetnya kita ya. Nggak ada yang buruk. Gak ada Ini yang semua sulit. baik. Gak ada yang sulit dan gak ada Nggak ada yang buruk. sulit, nggak ada yang buruk. Ini semuanya baik. Udah ada yang ngatur, nggak usah ikut ngatur, gitu ya Mbak. Jalanin aja semuanya, luar biasa. Terima kasih sekali Mbak. Terima kasih banget. Sama-sama. Salam buat Hilmi, salam buat adik-adiknya juga. Terima kasih. Seorang ibu sejati emosional, namun kuat. Lelah, tapi terus berjalan. Khawatir, tapi putus asa. Tidak sabar, namun tetap sabar. Kewalahan, tapi tidak pernah berhenti. Luar biasa meski dilakukan. Luar biasa bahkan dalam kekacauan. Pengubah hidup setiap hari. Rachel Martin.